Di tengah malam yang sunyi, sebuah suara aneh seringkali terdengar. Tawa pelan, terdengar jauh, seolah disuarakan dari masa lalu. Bukan tawa yang menakutkan, tapi aneh. Seperti rekaman lama yang diputar ulang. Sejak saat itu, tidak ada anak-anak yang berani bermain di sekitar halaman rumah itu. Sudah puluhan tahun rumah itu kosong. Namun setiap malam Jumat, satu jendela di lantai 2 memancarkan cahaya kuning redup. Padahal listriknya sudah lama diputus. Seorang penjaga ronda pernah mencoba mendekat. Saat ia menatap ke arah jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam di balik tirai tipis. Tidak bergerak, hanya berdiri, menatap keluar. Ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu hilang. 2 remaja nekat, 1 bangunan angker. Ide konten paling gila kami. Di dalamnya sepi banget, debu tebal di mana-mana. Seolah belum ada yang masuk selamanya. Tapi tunggu, kok ada jejak kaki? Kami yakin kami yang pertama di sini. Kita tidak sendirian. Pernahkah kamu melihat rumah yang terlihat lebih tua dari waktu itu sendiri? Di sebuah sudut kota yang kini hampir dilupakan, berdiri rumah besar yang konon pernah dimiliki oleh Dono dari Warkop DKI. Rumah itu tidak hanya kosong. Rumah itu terasa menunggu. Warga menyebutnya rumah yang sudah ribuan tahun terbengkalai. Tentunya bukan secara harfiah, tapi karena suasananya seakan tidak tersentuh zaman. Malam ini, kita akan masuk ke dalamnya. Saat kamera menyorot ke arah tangga, ada sesuatu. Siluet hitam berdiri di ujung lorong lantai 2. Diam, tidak bergerak, tidak memiliki detail wajah. Hanya bentuk manusia yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Lampu di belakangnya berkedip sekali. Dalam sepersekian detik, siluet itu menghilang. Ketika suasana terasa sudah cukup mencekam, terdengar suara. Bukan teriakan, bukan tangisan, tapi tawa pelan. Terdengar seperti rekaman lama yang diputar dari kejauhan. Tawa itu menggema, lalu terputus tiba-tiba. Suhu ruangan terasa lebih dingin. Padahal sebelumnya tidak sedingin itu. Saat keluar dari rumah dan menoleh ke atas, seseorang berdiri di balkon lantai 2. Bukan jelas, bukan detail, hanya bayangan yang sangat tipis. Ia tidak melambai, ia tidak bergerak, ia hanya menatap. Dan ketika kamera berkedip karena silau lampu, bayangan itu hilang. Lampu mati, rumah kembali gelap, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Pintu di ujung lorong lantai 1 itu sejak tadi tertutup rapat. Berbeda dengan ruangan lain yang terbuka setengah, pintu ini terlihat sengaja dikunci. Gagangnya berkarat, namun ada bekas goresan baru di sekitarnya. Seolah seseorang baru saja mencoba membukanya. Perlahan kamera mendekat dan tanpa disentuh, klik, kunci itu terbuka sendiri. Pintu berderit pelan. Jangan buka pintu atas. Tepat setelah tape berhenti, terdengar suara langkah berat dari lantai 2. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini lebih cepat, lebih dekat. Tok, 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 tok. Langkah itu berhenti tepat di atas ruangan kerja. Plafon bergetar pelan. Debu jatuh perlahan ke meja. Dan di cermin kecil yang tergantung di dinding, terlihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakang. Tapi ketika kamera berbalik, tidak ada siapapun di sana. Siapa yang berbicara di rekaman itu? Apa yang ada di lantai atas yang tidak boleh dibuka? Dan kenapa ruang kerja itu terasa masih digunakan?
Jika bab 5 sudah seperti ini, apa yang sebenarnya menunggu di lantai 2? Langkah di lantai 2 akhirnya berhenti. Sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang terasa menekan dada. Tangga kayu berderit saat dinaiki. Setiap pijakan terdengar terlalu keras, seolah rumah itu tahu ada yang datang. Di ujung lorong lantai 2 ada satu pintu, berbeda dari yang lain, lebih gelap, lebih tua, dan terasa tidak ingin dibuka. Kamu sudah melihat Kata-kata di rekaman tadi terngiang kembali. Jangan buka pintu atas. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Tangan menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Saat pintu dibuka perlahan, tidak ada apa-apa. Hanya ruangan kosong. Tanpa furniture, tanpa jendela, tanpa suara, terlalu kosong. ketika kamera melangkah masuk. Pintu di belakang tertutup sendiri. Pelan. Klik. Udara berubah berat. Dan di sudut ruangan ada bayangan yang tidak mengikuti arah cahaya. Dia tidak memiliki wajah. Tidak memiliki bentuk jelas. Tapi ia berdiri. Hadap. Diam. Seolah sudah menunggu sejak lama. Keesokan paginya, rumah itu kembali seperti biasa. Kosong. Sunyi. Gerbangnya sedikit terbuka. Tidak ada tanda siapapun pernah masuk. Namun, warga sekitar kembali melihat sesuatu di balkon lantai 2. Saat malam tiba, siluet tipis berdiri memandangi jalan. Tidak bergerak, tidak pernah pergi. Sejak malam itu, ia disebut rumah yang memilih siapa yang boleh keluar